Oke, jumpa lagi bersama kita, Mas Pitoy. Ya Mas Aldur. Lo kenapa sih Sam kayaknya semangat lo? Bentar lagi kan ini momen ini nih, hari kasih sayang. Dapat Haram bro. Oh iya. Gue mau nyebutin judul boleh nggak? Bosnya. Tinggi berapa? 3,5. Apa gope? Setengah. Gue ngapain? Ganti oli. Oh iya, gue juga pengen stereotop. Untuk di episode kali ini kita mau membahas mana yang lebih nikmat, Mana? FWB-an atau pacaran, Cam? Wanjas. Mantap nih. Kita masuk ke pertanyaan pertama, Cam. Oke, siap Mas Aldur. Pernah nggak sih deket banget sama cewek tapi nggak pacaran, nggak nggak ada status gitu? Kalau deket ya, deket tuh deket dalam artian nggak ini kan, nggak emotionally kan. Maksudnya deket kan kalau gue tuh tipe yang bisa temenan sama cewek tapi nggak ada apa-apa bisa kalau gue. Jadi kayak nggak harus ada apa-apa gitu kalau temenan sama cewek gitu. Sering gue lumayan sering. Tapi kalau udah dapet anaknya langsung cabut. Lebih ke ghosting sih kayaknya. Wah, Guanya pengen, kayaknya dia kagak dah. oh, shit. Beda keyakinan. Dia yakin? Lo yakin dia enggak? Iya. Pernah lah intinya. Terhitungnya nggak hitung yang punya pacar lah, yang hitung usah dihitung-hitung. Nggak kehitung, Nggak hitung. karena udah terlalu Nggak banyak. inget juga. Berapa kali ya kan. Yang dihitung ya yang berhasil pacaran. Gue sih alhamdulillah komunikasi Tetap. walaupun di ghosting atau gimana ataupun temenan gitu tetap jalan. Tapi dia merasa di ghosting nggak sama lo? Enggak lah. Kayaknya gue deh yang di ghosting. Gue biasanya koridornya jelas. Kalau emang temenan ya udah temenan aja gitu, nggak usah ada something yang aneh-aneh gitu. Takutnya kan kalau kita kan ngomongnya dari sisi cowok mulu, tapi kan dari sisi cewek juga kadang-kadang udah punya cowok atau gimana, terjadi cowoknya cemburu gitu-gitu kan nggak enak juga. Oke, lanjut ke kedua ya. Iya. Apa tuh? FWB-an, lo tau kan FWB-an itu? Tahu. Food with beverage kan. FWB-an tuh Nasi goreng kambing kebun sirih. Makan-makanan di Sabang. kalau buat gue ya, FBB-an tuh orang yang nggak mau Suatu hubungan yang nggak mau ribet, nggak mau bertanggung jawab. harus ngabarin gitu-gitu kan gitu. Biasanya kalau orang yang punya hubungan, yang punya status itu biasanya harus yang namanya ngabarin. Friends with Barokah. Jadi Harus kayak di IG harus update di bio-nya tulis nama ceweknya. Yang tidak mempunyai status terdaftar di antara teman-teman kalian. Jadi mereka doang yang punya tahu hubungannya. Yang lain nggak tahu. Terus ya nggak resmi lah intinya FWB itu mencari kesenangan. Menurut gue mah kayak takut komitmen gak sih orang FBB itu? Orang jadi kayak dia nggak mau berkomitmen untuk pamanya, contoh ya, dia milih FBB-an karena dia masih pengen main sama cowok-cowok lain, atau kalau cowok masih pengen main sama cewek-cewek lain gitu, masih pengen dekat sama yang lain, makanya dia FBB-an jadi nggak mau komitmen. Tapi kan di Twitter banyak yang mau. Kalau mau cari network soal FWB, ada alter base-nya itu. Oke, nextnya, alasan lo untuk memilih FWB-an ketimbang punya status pacaran tuh apa sih? Kalau misalnya FWB itu, kalau menurut gua sisi positifnya adalah lu belajar supaya nggak baper. Belajar supaya nggak terlalu apa-apa bawa perasaan terlalu dalam. Benar. Jadi lu bisa jalan, bisa staycation. Alasan terbesar ya paling ya buat main-main aja paling. Faktornya paling karena jenuh di relationship kali ya pertama ya. Mungkin ya. Faktornya itu mungkin dia ada history di hubungan yang toksik lah, abusive. Dan juga ya banyak juga sih, nggak cuma di relationship faktornya. Sekarang itu misalnya lu ketemu cewek nih, terus lu ngajakin, check-in yuk, pasti dia, apa sih nih check-in? Tapi kalau misalnya lo ajakin terus staycation yuk, ayo boleh, jangan lupa bawa soju ya. Oh, jadi kayak apa namanya spend time-nya tuh banyak dengan activity tuh yang banyak gitu ya, Ya, iya. liburan, dengan iming-iming kayak
dibayarin liburan. Ya, Gitu. Tapi sebenarnya kan check-in juga dibayarin. Iya, bro. makanya sama aja, beda istilah aja, bro. Tapi secara percentage ya, lo dari FWB-an menjadi pacaran itu Kecil. Nah, Biasanya emang ada komitmen di awal sih ya kalau FWB. Nggak boleh ini nggak boleh. Ya udah intinya kita having sex, cuman nggak boleh ada perasaan saling suka ya. Biasanya ada komitmen di awal ya kayaknya. Kalau gue baca-baca dari atrebes Twitter kayak gitu. lanjut pertanyaan keempat. Oke. Hal apa yang paling lo takutin saat menjalani FWB-an ketimbang pacaran? Cak? Baper lah jelas. Anjing, kok gue jadi yang tadinya awal komitmen iya doang, jangan sampai rasa suka, tiba-tiba punya penasaran yang berlebih ya. Maksudnya jadi pengen tahu kabarnya dia di mana, gimana. Oh lo sebenarnya baper itu takut. Jadi baper terus insecure itu takut. Iya jadi takut kan gini ya, seumpamanya gue ditakdirkan buat FWB-an. Terus jadi ngarep banyak, jadi pengennya kayak karena gue pengennya pacaran, terus tiba-tiba FWB-an gue pengennya kayak pacaran gitu kan susah. Ya itu tadi kan kalau tadi kan gue bilang sisi positifnya supaya kita nggak baper kan. Nah cuman kadang tuh yang namanya manusia gitu ya, nggak tahu mungkin ada beberapa yang di sana yang benar-benar nggak bisa baper, tapi kalau gue kadang masih ada aja batasan-batasan tuh dimana misalnya kita langsung anjing kok gue nyaman ya FWB-an. Jadi niatnya pengen FWB-an malah jadi stres sendiri gitu karena baper mikirin doi terus gitu. Menelusuri rasa penasaran itu, tapi setelah tahu oh gini rasanya, dan ketika punya ketakutan yang berlebih ya anjing, tapi kok gue punya perasaan yang beda ya dari sekedar komitmen di awal yang udah dibilangin. Mengkhawatirkan dia. Nah sebenarnya di peraturan Golden Rules FWB itu asik. Terus Di Golden Rules FWB itu tuh lo benar-benar baper itu anti banget ya, jangan sampai, karena itu bahaya banget gitu. Nah itu nggak enaknya kalau punya FWB itu kita sebagai manusia normal atau enggak minimal gua, nah itu gua nggak bisa tuh kayak gitu. Kadang ada aja momen-momen dimana nyaman gitu. Secara persentase nih, lebih banyak yang gampang baperan cewek apa cowok? Kalau menurut gua kayaknya kebanyakan cowok deh. Soalnya cewek tuh biasanya kalau FWB-an udah bener-bener niat gitu. Kalau menurut gua, tapi kalau cowok tuh nggak tahu deh. Kayak menurut gua loh ya, ini coba gua nggak tahu karena gua nggak pernah nanyain orang-orangnya FWB. Lu gimana? Oke, next pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir kan. Mana yang lebih nggak enak nggak punya FWB-an? Apa nggak punya pacar? Yang lebih nggak enak nggak punya pacar lah jelas. Gak punya pacar lah. Waduh. Kalau menurut gua lebih nggak enak punya FWB-an sih. Lebih nggak enak nggak punya FWB-an? Ya, kalau misalnya nggak punya pacar tuh menurut gua masih fine-fine aja gitu. Oke. FWB-an mah banyak di luaran. Iya, maksudnya kalau mau nyari hubungan-hubungan yang kayak gitu menurut gue ya gampang gitu, banyak gitu, nggak perlu susah gitu. Cuma kalau misalnya nggak ada FWB-an tuh lu tuh kayak nggak ada apa ya, nggak ada temen jalan lah ibaratnya. Nggak ada Oke. temen pegangan tangan gitu misalnya, nggak ada temen zina. Nyari yang, maksud gue menurut gue di luar sana juga masih banyak gitu cewek yang mikirnya mungkin kayak cowok ya. Jadi kayak pengennya FWB-an, pengennya cuma jalan doang tapi nggak perlu ada status gitu. Tapi kalau nggak ada pacar itu susah loh, belum tentu bisa dapat pacar gitu-gitu. Kalau FWB-an mah banyak. Karena kalau nggak punya pacar ya kan, kalau pacar tuh yang statusnya yang jelas ya. Yang udah komitmen nih, berarti udah komit dari awal. Kita sama-sama suka, punya perasaan yang sama. Ya mencoba menjalani hubungan yang ya mungkin orientasinya kan untuk menikah ya, pacaran ya. Tujuannya ya. Zina ini ada berbagai macam Ya modelnya ya. Bukan zina yang langsung nah itu loh. Dia penampilannya jadi sinar mata. Iya. Bodinya ya Padigo sinar mata. Atau enggak bajunya terlalu ngetat. Iya, sinar mata. Penting mah kalau lu pengen punya FWB-an banyak nih, tips-tips buat cowok-cowok yang penting punya duit banyak. Ya kan muka mah nomor 5 lah. Punya duit banyak nggak bau udah. Mirip banyak gak bawa, mau muka lu boneng juga tetap aja. Yo, bro, yang penting duit lu banyak. Lu kalau mau punya FWB-an mah banyak. FWB-an mah nggak perlu jangka panjang. FWB-an yang cuman semalam aja ada. Itu one night stand sih. Yo,
Oke, Cam. Kan dari Oke. tadi gue udah bertanya-tanya seputar apa sih pandangan lo mengenai FWB-an sama status pacaran, Iya. ya kan? Lo lebih mendukung pacarannya dibandingin FWB-an, karena Karena kalau FBB-an gampang muncul, gampang hilang. Kalau Pasang butuh sih. aja gitu, kayak gitu mah banyak lah. kayaknya memang lebih enak sih, kayak saya nggak ada status tuh. Maksudnya mudah ya, nggak usah jadikan baper gitu. Iya, nggak usah. Berbayar aja ada. Wih, di segmen kedua ini seperti biasa kita ada pertanyaan random. Nanti pertanyaan itu terpilih dan kita acak secara random. Nah, lo akan jawab pertanyaan yang terpilih tersebut secara jujur. Dan lo harus menjelaskan alasan lo itu. Ya, kita mulai untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bahaya nih kayaknya. Waduh, jangan dong. Anjir, pertanyaan. Apa orientasi seks lo? Waduh. Itu tuh fetish nggak sih? Kayak fetish gitu apa nggak sih? Orientasi seks sama fetish bedanya apa? Kalau gue lebih suka yang intens gitu. Waduh, Yang intens. Nge-treat dan di-treat gitu. deep throat gitu. Wah, enggak dong, enggak harus deep throat dong. Enggak deep throat juga. Enggak di-treat dan nge-treat gitu. Maksudnya gua enggak cuman itu mah enggak cuman di itu doang ya, enggak cuman di begituan doang, cuman di apa-apa tuh gua pengennya di-treat dan nge-treat. Sebenarnya berarti lo pengen ada sisi timbal balik ya. Iya, bisa. Jadi bukan yang pasif. Iya, karena kebanyakan nonton porno juga kali. Jadi Iya. pengennya jadi pengennya yang kayak gitu, yang intens gitu, yang gitu. Ya, pengen tahu sih sisi intensnya tuh sisi intens yang kayak gimana sih mas lo? Intens tuh nggak yang apa ya bisa sambil ngobrol. Ngobrol pilotok itu kan bisa di awal sebelum sama di tapi akhir. nggak pas di situ dong, nggak mungkin dong Ah. lo kayak gitu terus lo ngomongin pemilu, ngomongin negara, Ah. ya kan nggak mungkin, nggak enak juga gitu. Gue pengennya yang intens gitu sampai yang bisa ngebuat gue lupa waktu gitu loh. Kan suka ada tuh yang di film-film yang apa sampai meja berontokan, pot pecah gitu, tapi nggak peduli yang kayak Itu gitu. lebih ke hardcore sih kayaknya. Enggak dong, kan nggak nyiksa. Enggak terus potnya buat mukul si cewek, enggak. Enggak dong. Enggak, ini lebih yang kayak gitu yang apa sih namanya yang intens, pokoknya intens aja gitu. Gue sukanya yang kayak gitu. Jadi jangan yang pamannya ada nih yang lagi kayak gitu, minum dulu, waduh minum dulu anjir. Oh. Ada yang ditunda, aduh kamar mandi dulu gitu. Ngapain sih ya? Stop. Iya, Kan? jangan stop, iya Terus aja, stopmu. bentar dulu, aku nggak suka. Nah, yang kayak gitu udah ngalir aja gitu, yang ngalir, yang intens, yang timbal balik juga gitu. Jangan kayak bintang laut, kayak gedebong pisang, lu tau gak sih? Itu kayak gimana tuh? Bintang laut itu. Gue baru tahu nih istilahnya bintang laut itu. Bintang laut gedebong pisang tuh yang diem ya. Terentang udah diem gitu. Oh ya udah berarti dia nggak ngasih timbal balik. Lah iya, itu kan kayak bintang laut cuy, kayak gedebong pisang diem baik. Iya. Biasanya kalau kayak gitu tuh karena dia nggak tahu, dia males atau gimana? Malas. Ya. Kalau dia nggak tahu mah nggak mau pasti di awalnya juga. Gue masih bingung sih gue. Sobat. Kalau Hah? terus apa cewek ya? Nah. Dia itu kenapa ya? Kayak males gitu. Padahal kan dia juga butuh untuk di-treat untuk enak. Tapi kenapa dia males ya? Oh ya, kan ada aja yang kayak gitu, yang apa namanya, yang kalau menurut gua kayak mungkin dia belum ngerasain pleasure-nya gitu, kenapa? Jadi cuman selama ini pengalaman-pengalaman yang sebelumnya mungkin dia dapatnya yang cemen gitu, yang bentar-bentar udah gitu. Jadi kan dia cuman ngerasanya itu cuman kayak kewajibannya dia doang buat ngasih gitu. Nggak enak nih perasaan gue nih. Oke. Yang paling lo nggak suka pas lagi jalanin FWB-an? Yang gue paling nggak suka adalah biasanya kalau cowok yang duluan ngajakin FWB-an, kalau misalnya gue nih ngajakin FWB-an, itu tuh secara mental tuh kita harus kayak semuanya harus kita bayarin. Oh, kalau ngajakin staycation biasanya kita yang bayarin. Biasanya ya, nggak semuanya. Nah itu biasanya ya walaupun oke-oke aja sih, cuma menurut gue nggak enak aja. Kenapa harus di saat momen mau sama-sama enak harus kita yang bayarin? Kenapa nggak dibagi dua aja gitu? Kalau pacaran lo sebenarnya lo bisa
fair ya. Iya, iya. Lo bisa sharing. Enak dikomunikasikan. Komunikasikan. Nah. Kalau FWB-an, lo ada extra effort untuk, ya lo harus nge-treat dia. Betul. Untuk mendapatkan benefitnya. Nah, iya. Jadi benefit yang dimaksudkan dari seorang wanita itu seperti itu. Lo di-treat. Nah, sementara kalau dari seorang cowok, benefitnya apa, Cap? Setelah lo men-treat. Ya, inilah kepuasan biologis. Itulah jawabannya. Putus biologi. Tapi pernah gak sih ketika lo ada kayak ya apa namanya momen lo pas banget dapet cewek itu wah ngehe banget. Lo udah nge-treat ketika lo pengen bareng sama dia atau ada satu momen lo quality time sama dia tapi dia nggak bisa. Ya ada lah pastinya kan maksudnya. Tapi ya itu tadi kalau misalnya FWB itu memang kita nggak bisa nuntut terlalu banyak sih. Beda sama pacaran ya. Kalau pacaran kan biasanya kita lebih ada rasa wah iya nih gue harus nurutin terus gitu. Kalau FWB kita emang benar-benar harus sama-sama nggak sibuk ketemu nggak sibuk gitu. Sedangkan kalau pacaran lo misalnya yang satu nggak sibuk, yang satu sibuk, nah yang sibuk ini biasanya harus gimana caranya punya waktu untuk si yang nggak sibuk ini. Gitu, atau yang nggak sibuk ini harus mengerti orang yang lagi sibuk ini. Sedangkan kalau FWB misalnya satunya sibuk, satu yang nggak sibuk, nah kita nggak bisa biasanya ini nggak bisa terlalu nuntut yang sibuk ini harus misalnya ngelenggangin waktunya untuk yang lagi nggak sibuk. Toy, yang paling nikmat dari FWB-an apa menurut lo? Selain tujuan utamanya FWB itu kan yang paling enak itu baru nggak perlu mikirin terlalu jauh, misalkan kedepannya ini harus seperti apa hubungannya. Untuk arah yang lebih serius nggak perlu mikirin itu pertama. Intinya itu udah nggak terikat tapi bisa di breakdown lagi tuh, nggak terikat tuh bisa lebih luas lagi, bisa berhubungan sama siapa aja berarti. Terus ya intinya waktunya lebih nggak, misalkan kalau misalkan pacaran kan misalkan Sabtu Minggu tuh kita wajib dah pokoknya keluar. Nah kalau ini kan nggak perlu kayak gitu. Nggak apa lebih fleksibel waktunya itu. Fleksibel, nggak terikat, nggak perlu mikirin arah hubungannya yang ke jenjang serius atau enggak. 3 poin itu. Oke. Thank you Mas Dulur untuk di segmen 1 dan segmen kedua. Kita bertemu lagi di episode yang lainnya, tentunya dengan bahasan yang lebih intim lagi seputar masih stereotype. Semoga di hari kasih sayang ini kita bisa mendapatkan apa yang makna kasih sayang yang sesungguhnya. Amin. Semoga di hari kasih sayang ini berkah ya. Harus berkah. Jangan bosan-bosan untuk selalu dukung kami. Untuk terus berkarya. Follow juga di Instagram kami di mana Mas? Popbiz.culture. Popbiz.culture. Terus juga kita ada di TikTok juga. Di TikTok juga ada di mana? Sama popbiz.culture juga. Popbiz.culture juga. Dan kita juga punya podcast, yaitu ada podcast Segaris. Sama podcast Lovejig. Sama. Instagramnya kalau Segaris ya podcast Segaris sama Lovejig Podcast. Oke, itu semua ada. Bisa teman-teman dengarkan di Spotify tentunya. Podcast. Subscribe, like, share, dan juga pastinya kita berharap teman-teman untuk komen. Pengen tahu nih teman-teman tuh ada discuss kalau ada opini-opini lain gitu kan. Ini kan yang kita omongin menurut kita kan belum tentu orang lain setuju. Pengen tahu perspektif dari teman-teman semuanya untuk bisa kita ulas, untuk kita bisa jawab juga. Oke. Thank you semuanya. Sampai jumpa di Stereo Talk episode selanjutnya.